Oke, mari. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau memuji. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk beberapa hari yang telah kami lalui, dan saat ini kami boleh datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami saat ini ingin berkumpul, berdoa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang campur tangan dalam setiap ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami menyerahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Thank you, J. Mari bersama-sama kita pujikan, dunia ini bukan rumahku. Biarlah pujian ini menjadi satu peringatan buat kita bahwa kita di bumi ini menumpang. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini adalah perjalanan menuju pulang. Kita sekolah, ajang sekolah. Itu sebabnya kenapa kok daging kita selalu bilang kok ada terus masalah. Selama kita ada di bumi, yang di daging menyebutnya masalah itu selalu ada. Karena ingat ya, kita di bumi ini sekolah, ajang di mana kita mengumpulkan upah, ajang di mana kita mengumpulkan nilai yang akan kita bawa di rumah kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan perenungan di setiap hati kita merenungkan setiap kalimat di dalam lagu pujian ini ya. Dunia ini bukan rumahku. Kalau kita sadar bahwa ini bukan rumah kita, maka kita tidak semena-mena. Kita akan benar-benar persiapan dari hari ke sehari kita. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satu pun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Dunia ini bukanlah rumahku. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup,
senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Terima kasih Bapak, ini janjimu di dalam firman-Mu yang pasti, yang iya dan amin. Kami percaya Engkau akan membawa kami pada akhirnya, di mana Engkau berada dan di situ kami ada. Kami menanti-nantikan kedatangan hari-Mu Tuhan. Dan kami mau memaksimalkan sepanjang hidup kami. Karena bila nanti di saat Engkau datang, Engkau mengingat kami dan Engkau mencatat kami di dalam kitab kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah kerinduan ini kuat di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah hanya Yesus yang terindah di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup kami. Kau yang terindah, Yesus, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari besar kasih-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada tak mengaku. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah dan Engkau Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus
Tuhan Rajaku, sembah Allahku, ku tinggikan namamu semua, tiada namamu. Engkaulah Engkau Tuhan Tuhan Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau Raja kami, Engkau penguasa hidup kami, Engkau Sang Pemilik. Terima kasih Tuhan, cintamu yang besar Kau beri bagi kami. Haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan namamu di sepanjang hidup kami. Kami mau memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Sang Raja. Sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Betapa Engkau mencintai kami lebih dari yang kami pikirkan. Yes, amin. Engkau menyerahkan putramu yang tunggal ya Tuhan, untuk datang ke bumi memberikan teladan yang sempurna bagi kami, yang harus kami ikuti, yang harus kami teladani. Terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menebus kami. Bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus segala kesakitan kami, ketidakberdayaan kami atas dosa. Terima kasih Bapa, putramu yang Engkau pakai untuk membebaskan kami. Kami bersyukur karunia-Mu yang besar. Kiranya kami anak-anak-Mu tidak menyalahgunakannya Tuhan. Dan kami menyadari, dan di hati kami merenungkannya. Kami memiliki hati yang takut dan gentar akan Engkau. Yes. Bapak hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarkan mereka semuanya menyala-nyala di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Nyalakan api-Mu di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami mau membalas cinta-Mu dengan kami mencintai-Mu Tuhan. Di dalam segala kelemahan daging kami mau mencintai-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur.
Ucapan syukur yang meluap dari hati kami yang dalam. Kami haturkan, kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa, setiap keadaan. Tidak ada rancangan yang kecelakaan, kata firman-Mu, dan kami percaya Bapa. Semuanya sudah Engkau atur sedemikian rupa dan semua baik adanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati kami semuanya. Hamba memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya kuat. Semuanya kuat di dalam Engkau ya Yesus. Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat dan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Ini kami mempersembahkan segenap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kalau kita benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan, kita akan merasakan benar berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Fokus pikiran kita, hati ini, tubuh kita, pasti Anda pun merasakan seperti yang kami rasakan. Kita bawa pikiran ini waktu ibadah supaya nggak melayang ke sana kemari. Saya meskipun hari ini papa saya meninggal, tapi saya mencoba membawa hati saya kepada Tuhan, pikiran saya semua. Saya merasakan sekali perjumpaan dengan Tuhan setiap kali beribadah. Saya berusaha di situ. Ya. Betapa indahnya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, jemaat. Kalau tidak secara langsung berjumpa Yesus face to face, tapi di dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu ada kata firman Tuhan, hendaklah kamu kalau menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah yang benar, menyembahnya dalam roh. Artinya dalam pimpinan roh. Hidup kita semua ini fokus, terkoneksi. Nah, roh kita ini harus terkoneksi dengan roh. Siapa itu? Tuhan. Kalau nggak terkoneksi, pikiran cabang ke sana kemari, itu susah. Ya, jemaat Tuhan. Luar biasa. Saya mengajak kita semuanya untuk memiliki gairah yang sama. Bahkan lebih dari kami juga itu jauh lebih bagus. Ya, jemaat Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mohon ditampilkan gambarnya supaya saya bisa melihat wajah-wajah jemaat Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan ya, kecuali yang tidak memungkinkan. Betapa enaknya kalau kita bertatapan wajah daripada ketutup tembok hitam. Nggak enak sekali. Yang saya lihat apa? Cuma nama tok. Huruf-huruf tok. Hitam semua, gelap. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Tahu lagunya itu, jemaat Tuhan? Pasih ya. Kalau lagunya itu pasti pasih ya. Ya, sebentar. Saya sekilas memang berduka, hati ini menangis karena kepergian orang tua saya, tetapi jauh lebih baik beliau pulang ke sorga karena penderitaannya sudah selesai di bumi. Memang kesedihan itu nggak bisa lagi ketemu dengan papa, nggak bisa nelpon dia lagi, bercanda-canda,
Ya, itu memang sedih. Ya, namanya pisah ya kan. Tetapi yang memberikan penghiburan adalah firman Tuhan. Kelak nanti akan berjumpa. Kenapa saya percaya demikian? Karena saya melayani papa saya juga. Saya sampaikan firman Tuhan, saya doakan beliau setiap hari, menyerahkan kehidupannya sampai akhir nyawanya. Saya berdoa, serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, begitu jemaat Tuhan. Nah, itu yang menghibur saya. Kelak nanti saya akan berjumpa dengan papa saya. Itu sukacitanya kita. Oleh karena itu, kenapa kita selalu berkata kepada orang yang sedang mengalami duka, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan. Ya di situ. Dari mana? Dari firman. Kalau nggak dari firman, kita nggak punya penghiburan dan kekuatan. Kita seperti orang yang nggak punya pengharapan. Aduh, papaku, orang tuaku mati. Aduh, kita akhirnya hidup kita loyo, nggak bergairah. Nah itu, karena nggak ada firman. Tapi kalau ada firman, kita punya gairah. Memang sedih seketika, tapi kita punya pengharapan. Dia bersama dengan Bapa. Jauh lebih bahagia. Karena sekali lagi saya ulang-ulang, istri saya pernah dibawa ke sana, dia cerita sorga itu indah. Bahkan istri saya nggak mau pulang lagi. Alkitab juga berkata demikian. Sekarang kita akan lihat isi Alkitab yang berkata demikian. Ya jemaat Tuhan, kita belajar tentang menaruh hati di keabadian. Nah ini, itu yang membuat saya terhibur dan kuat. Menaruh hati di keabadian. Ini penting sekali. Kalau kita menaruh hati di keabadian, oh jemaat Tuhan, engkau tidak akan takut kehilangan apapun di bumi ini. Karena menaruh hati di keabadian. Sedikit saya bercerita dengan jemaat. Kami punya tanah itu diambil sama saudara-saudara saya, ada beberapa, enggak semua. Ya, itu diambil mereka, kita tidak paksa, tidak tuntut itu punya kami, enggak. Kalau memang kamu merasa punyamu itu kamu puas, ya udah silakan. Kami semua sepakat, kakak saya, abang saya tidak mengambil kembali itu semua. Jumlah uang kalau dijual lumayan jemaat. Kalau kita jual tanah itu lumayan jumlahnya. Tapi kita nggak marah, nggak bunuh-bunuhan, nggak santet-santetan, nggak benci-bencian dengan mereka. Dia ambil. Tapi kita biasa saja. Kenapa? Hati kami bukan di situ. Hati itu ditaruhnya di sana, di keabadian. Tapi kalau orang nggak menaruh hatinya di keabadian, yang Tuhan Yesus janjikan, ya pasti segala sesuatu di dalam dirinya akan dia pertahankan. Soal-soal yang sebenarnya itu hal yang sangat tidak fundamental, tidak mendasar, hal yang tidak bersifat kekal, hal yang sementara sampai diributkan, kakak abang saling bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, merebut warisan, aduh sampai bertumpahan darah, membenci satu dengan yang lain, sampai generasi ke generasinya pun tidak suka. Gara-gara apa? Dibicarakan, itu pamanmu itu jahat itu. Turun seanak-anaknya benci. Nah, karena hatinya belum ditaruh di keabadian, di mana hatinya masih taruh di bumi. Yang padahal itu sifat sementara kan hilang. Apakah tidak ada orang Kristen seperti itu? Waduh, ada banyak. Saya pernah cerita ke jemaat Tuhan. Sesama pendeta, bukan sesama pendeta. Iya, yang bergaduh ini pendeta dengan pendeta. Ini loh, gara-gara masalah cuan, duit itu aja, itu mau didor loh kepala pendeta yang satu.
Door pistol loh, mau dibunuh. Coba, pendeta itu. Karena apa? Karena duitnya banyak, gerejanya besar. Ya, itu sekitar, baru sekilas, baru ada yang lain banyak hal. Ya, kakak adik santet-santetan itu udah. Gara-gara warisan, harta, dan sebagainya. Wah, itu miris saya lihatnya. Ya, baik jemaat Tuhan. Mari kita lihat. Di dalam Matius 6 ayat 21. Oh, pertama Wahyu 21 ayat 1 sampai 10. Wahyu 21 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ke jemaat Tuhan. Anda boleh membuka Alkitab, Anda mengikuti, itu jauh lebih nanti Anda mengingatnya. Kalau enggak, dengar dengan seksama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini Yohanes, seorang Rasul Yesus. Dia mendapat penglihatan dari Allah. Waktu itu si Yohanes sedang dibuang di Pulau Patmos. Dia sedang digoreng hidup-hidup. Tapi dia enggak mati. Dia digoreng kerajaan Romawi. Karena dia pengikut Yesus, seorang rasulnya Yesus. Jadi dia udah disiksa, digoreng hidup-hidup. Nah, dibuang ke Pulau Patmos, pulau tersendiri. Disitulah dia supaya apa? Mati. Nah, tapi ternyata pada waktu di Pulau Patmos, disitulah dia dapat penglihatan dari Tuhan. Dibukakan, disingkapkan rahasia sorga. Rahasia hidup abadi, rahasia kebahagiaan sejati. Bayangkan jemaat, Yohanes dalam penderitaannya, kesetiaannya ikut Yesus sampai digoreng hidup-hidup. Diberikan penglihatan yang indah, penglihatan sorga. Yang dinamakan adalah langit baru dan bumi baru. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kita, nanti ketika Yesus datang mengakhiri dunia ini, bumi ini akan dihanguskan, bumi ini akan diluluh lantakkan sama Tuhan. Di bumi ini tidak ada lagi kehidupan kelak. Karena apa? Bumi ini sudah penuh dosa dan kejahatan, bumi ini sudah tidak layak dihuni oleh orang-orang kudusnya nanti. Yaitu orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nanti ada namanya langit baru dan bumi baru. Tuhan nanti akan menciptakan lagi langit baru dan bumi baru. Di situ penghuninya adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, inilah langit yang pertama dan bumi pertama yang Anda tinggali saat ini. Yang akan kita juga tinggalkan nanti, kita akan meninggal dunia. Kapan waktunya? Tidak tahu. Saya punya teman, dia badannya seger, sehat, pendeta, seger, sehat. Kudengar kemarin kabarnya meninggal. Papa saya tanya kakak saya gimana, baik-baik aja. Tiba-tiba tadi pagi meninggal. Ada pendeta, dia badannya nge-gym. Teman satu alumni. Jadi dia seger badannya nge-gym gitu. Begitu masuk rumah sakit, kasih oksigen, meninggal. Kelihatan bagus. Nah, artinya apa jemaat Tuhan? Hidup ini cuma sebentar, kita sedang antri. Cuma kita nggak tahu kapan malaikat maut, kalau malaikat maut lah ya, malaikat
yang diperintahkan Tuhan untuk mencabut roh dari tubuh kita ini. Saya pernah bercerita ke jemaat, saya pernah roh saya keluar dari tubuh saya. Itu pernah saya alami. Istri saya sudah. Benar-benar kalau kita meninggal, itu roh kita itu keluar dari tubuh jasad kita itu. Nah, meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Nah, nanti tergantung yang jemputnya siapa. Kalau yang jemputnya ya malaikat mengerikan ya untuk dihukum, ya kita dihukum. Kalau memang nanti menjemput kita malaikat yang sangat indah dan cantik seperti yang dilihat istri saya, almarhum mertua saya, malaikat itu pakai trompet menyambut kedatangan mertua saya, almarhum mertua. Waktu itu istri saya dapat penglihatan, dibukakan Tuhan, dibilang begini, Tuhan izinkan aku mau melihat abahku terakhir kalinya. Nah, waktu meninggal di tangan istri saya, itu matanya terbuka. Tuhan izinkan itu permintaan istri saya. Terus ada malaikat yang jemput dia, bawa dia ke atas, lalu kemudian tubuhnya berubah menjadi tubuh yang cakep sekali, yang keren lah pokoknya, indah. Terus ada malaikat yang pakai trompet, bunyikan trompet menyambut kedatangan dari mertua saya ini. Padahal abah loh, abah itu dari apa coba? Panggilan apa? Karena hidupnya berkenan. Abah loh, dan dia akhir hidupnya, perjalanan hidupnya, dia percaya Tuhan Yesus. 1 tahun, ya. 1 tahun mertua saya percaya Yesus. Tahu kan panggil abah? Itu di Arab atau panggilan Arab Saudi biasanya itu abah. Itu sudah kental panggilan abah atau abi. Kalau perempuan umi. Nah, disambut. Dan almarhum itu senyum. Tidak ada penderitaan lagi dialami. Lalu diantarlah dia ke atas, lama-lama hilang. Coba jemaat luar biasa. Saya bilang, makanya saya waktu mau mati itu yang kena corona kemarin, nafas saya sudah sedikit lagi. Kayak papa saya itu nafas saya waktu itu. Persis seperti itu. Tapi hati saya kuat terhibur. Saya bilang sama Tuhan, apa Tuhan waktunya engkau jemput aku? Atau aku pulang hari ini? Tidak ada takut sedikit pun jemaat. Sekelumit pun. I will be back into my home. I will be back into my home. Saya akan kembali ke rumah saya. Pasti kembali malam. Wah, ini penghiburan bagi saya, kekuatan bagi saya. Istri saya pun kuat. Karena apa? Firman Allah. Ini luar biasa ya jemaat. Langit yang pertama dan bumi yang pertama, Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 10 akan berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini kita belajar Alkitab biar kita ngerti ya. Nanti Anda baca Alkitab biar ngerti. Apa sih maksudnya kok bagaikan pengantin? Fokus dengar firman Allah. Di situ kita mengerti. Kita ini bagaikan pengantin perempuannya Tuhan. Semua. Artinya apa? Kita ini sebagai orang percaya sedang dipertunangkan. Kalau pengantin belum jadi istri loh. Pengantin belum jadi istri. Pengantin masih dipertunangkan. Kita yang percaya kepada Yesus, yang setia, kita sedang dipertunangkan. Kita ini seperti pengantin perempuannya. Diistilahkan pengantin perempuan.
Kita sedang terikat, dipertunangkan. Berarti kita mau nikah dengan Tuhan. Tanda kutip ya. Artinya apa? Nah ini supaya jangan salah kita baca Alkitab, mengartikan Alkitab. Artinya kalau orang sudah dipertunangkan, calon pengantin atau sudah pengantin, ya, tapi belum jadi suami istri. Artinya apa? Kita tinggal menunggu pernikahan itu berlangsung. Akhirnya kita sah jadi suami istri. Artinya apa? Kepemilikan, jadi kudus. Sebelum kita menikah, pengantin itu harus kudus, benar, terjaga. Namanya dipertunangkan. Kan calon istri, calon istri. Kalau istrinya belok selingkuh ya nggak jadi menikah, jadi istrinya. Karena apa? Karena meskipun pengantin, karena kita masih proses berjalannya waktu. Kita sedang dipertunangkan, ya, diistilahkan begitu. Nanti kita akan menikah dengan Yesus. Artinya apa? Sudah sah, terikat. Kita miliknya Yesus. Nanti sampai akhir kehidupan. Itulah perjuangan kita selama Anda dan saya hidup di bumi. Berjuanglah terus. Setialah mengikut Tuhan. Sampai akhir menutup mata kita. Setialah. Dalam suka dan duka. Setia sampai kita meninggal. Dan akhirnya kita akan berjumpa dengan sang mempelai pria itu. Dan kita siap dinikahkan. Artinya apa? Sah. Kita memiliki ikatan kepemilikan. Saya baca sampai habis ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa jemaat. Hari ini kita nggak ketemu dengan Yesus. Belum ketemu. Secara mata. Hari ini belum. Tapi kelak Anda dan saya akan ketemu dia. Haleluya. Kita akan ketemu Tuhan yang kita ikuti itu. Kita akan bertemu dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti perintahnya. Kita akan berjumpa dengan dia. Oh, luar biasa ini. Jemaat Tuhan, saya mau membuka pikiran kita. Waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia ada di Taman Eden. Taman Eden itu ada di bumi. Makanya bumi dikutuk sama Tuhan. Tanah dikutuk Tuhan. Makanya bumi sekarang udah kacau balau, carut marut. Udah susah. Karena udah dikutuk sama Tuhan tanah. Jadi ada risiko akibat dosa. Nah, di dalam kitab Kejadian 2, Taman Eden itu, ciri-ciri Taman Eden tertulis. Tapi Taman Eden udah nggak bisa dilihat mata. Udah tertutup. Taman Eden itu di bumi. Tempat Adam dan Hawa dulu enak. Hidup nyaman di dalamnya. Indah di sana. Tidak ada ratap tangis dan kematian. Nah, akhirnya si Adam dan Hawa diusir karena berbuat dosa. Nah, lalu Taman Eden tertutup. Manusia nggak bisa melihatnya. Kita nggak tahu itu di mana sekarang. Tuhan angkat apa enggak. Karena dari kitab Wahyu, nanti turun dari sorga lagi. Berarti menurut Alkitab, berarti dia sedang diangkat Tuhan, Taman Eden. Karena Taman Eden yang baru, tidak layak di bumi yang tua ini. Yang tua yang penuh dosa. Itu diturunkan. Alkitab bilang Wahyu pasal 21. Akan diturunkan kota yang kudus Yerusalem baru. Berarti ada di atas nanti turun. Bersatu dengan bumi. Langit baru dan bumi baru. Dengan Taman Eden itu. Nanti kita hidup bahagia di dalam. Enak sekali jemaat. Kalau Anda pernah ke sorga, Anda nggak akan mau pulang maupun duit kalian buat duit kita semua, duit Anda
mau triliunan, kalau nyampe ke surga, pasti Anda nggak akan mau pulang. Pasti nggak mau pulang. Hati, menaruh hati di keabadian. Jangan taruh hati di tempat yang sementara ini yang akan kita tinggalkan. Hidup ini tragis, jemaat. Tragis. Kenapa saya bilang tragis? Semua orang-orang terdekat kita, kalau tidak mereka meninggalkan kita besok, kita terpisah, kita yang akan duluan pergi meninggalkan mereka. Hidup ini tragis, jemaat. Tragis sekali. Saya baca lagi ya. Baik. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada nanti air mata lagi. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dibilang Tuhan, tuliskan Yohanes apa yang kau lihat. Itulah yang kita sekarang ada di Alkitab tertulis. Itu dituliskan Yohanes dari penglihatan yang dia lihat. Barang siapa menang, ini perhatikan jemaat. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kalau menang, kalau Anda menang menghadapi hidup di bumi ini, sekolah kehidupan, Anda berjuang sampai akhir menutup mata, barang siapa menang. Oleh karena itu sering kami ingatkan, ayo jemaat, jangan kalian sampai terlena dengan berkat Tuhan. Jangan sampai kalian ditarik oleh dunia ini dengan segala apa yang ada di dunia ini. Jangan Anda sampai tertarik oleh godaan-godaan dunia ini. Berjuang, menang sampai akhir kehidupan. Alkitab berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Kalau mau menjadi anak Tuhan, menanglah sekolah kehidupan. Menanglah berjuang di dalam imanmu. Menanglah berjuang, ikuti perintah Bapa di surga. Sampai akhir menutup mata. Sekali lagi jemaat, saya sekarang tidak ada obsesi saya mencari apapun di dunia ini untuk kesenangan saya. Udah tidak ada dalam benak saya di sini. Sedikit pun. Bukan saya sombong. Ini Alkitab yang bilang, saya harus belajar di situ. Dan itu saya ajarkan ke jemaat. Kita boleh kaya. Bahkan saya mendoakan jemaat orang kaya semua. Bahkan orang berpengaruh. Tapi bukan itu obsesi kita semua. Tapi kekayaan kita, gunakanlah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan. Bukan obsesi. Bapak saya sudah sakit parah, mau meninggal. Tapi coba bayangkan jemaat, saya sudah bilang sama jemaat, kita mau bantu orang-orang yang sedang corona, yang sebagainya. Sementara papa saya sudah darurat. Tapi masih ada pikiran saya untuk orang lain. Kita belajar hidup seperti itu. Mari, ayo. Bukan enggak peduli dengan keluarga, peduli, tapi juga dengan orang lain. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ingat, orang-orang penakut. Ingat ini, mau takut setan, ini sebenarnya takut apa? Jemaat, di sini takut akan menghadapi kehidupan. Orang-orang yang tidak percaya, orang yang tak percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan, menutup hati terhadap Tuhan, yang tak percaya. Orang-orang keji,
Orang-orang yang tak punya belas kasihan. Orang-orang yang tak punya perasaan. Orang-orang tak mementingkan perasaan orang lain. Alkitab berkata, ini ya dengar ya. Orang-orang pembunuh. Baik pembunuh secara langsung. Fisik. Baik pembunuh hati manusia. Ingat, ini saya ingatkan. Pembunuh hati manusia itu adalah orang yang tidak punya perasaan terhadap perasaan orang lain. Yang suka menyakiti orang lain. Yang suka memfitnah orang lain. Yang suka menghancurkan nama baik orang lain. Itu pembunuh. Bukan fisik dibunuhnya langsung. Tapi pembunuh hati manusia. Ini Alkitab bilang. Orang-orang sundal. Artinya apa? Yang jual diri. Yang obral diri. Yang menganggap dirinya murahan. Dia jual. Itu orang-orang sundal namanya. Mohon maaf. Baik yang pelacur. Baik yang sudah bersuami. Atau ini sundal ya. Yang beristri. Yang sudah bersuami. Dia pakai laki-laki lain demi uang. Suaminya mungkin kere. Atau tidak banyak duitnya seperti orang lain. Yang dia taksir. Tapi dia jual dirinya hanya untuk karena uang. Ingat Alkitab bilang itu orang sundal. Terus saya bilang lagi, ini tegas. Tukang-tukang sihir. Tukang jampi, peramal. Orang yang suka bedukun. Tak percaya Tuhan. Penyembah-penyembah berhala. Yang tidak menyembah Tuhan. Termasuk penyembah berhala itu apa jemaat? Yang orang menyembah duit. Duit itu dijadikannya Tuhannya. Itu juga penyembah berhala. Karena dia nggak menyembah Tuhan. Orang yang menyembah shopping, ingat ini. Itu juga penyembah berhala. Orang yang gila shopping nggak bisa mengontrol dirinya. Kalau dia misalkan kalau nggak shopping, hidupnya nggak bahagia. Kalau nggak banyak duitnya, dia nggak bahagia. Jadi hidupnya tergantung uang dan shopping. Itu juga penyembah berhala. Karena apa? Bukan Tuhan yang adalah kebahagiaannya. Hati-hati. Jangan gila shopping yang akhirnya itu kebahagiaan kita. Kalau nggak shopping, nggak bahagia. Kalau uang kebahagiaan kita, berarti itu Tuhan kita lah kebahagiaan kita. Uang itulah Tuhan kita. Terus kemudian apa? Dan semua pendusta. Jangan ada berdusta, pembohong. Sedikit pun jangan berdusta. Jangan dustai suamimu. Jangan dustai anakmu. Jangan dustai mertuamu. Jangan dustai orang tuamu. Jemaat, sayangi orang tua. Selama masih hidup. Kalau udah meninggal, nggak ada lagi kesempatan kita untuk menyayangi orang tua. Habis kesempatan. Selama dia hidup, sayangi orang tuamu. Cintai dia. Jangan dustai. Jangan mengeluh merawat orang tua. Saya mau katakan jemaat, kesempatan selama masih ada merawat orang tuamu. Satu. Kedua, orang yang mengeluh merawat orang tua, ingat, tidak ada berkat Tuhan bagi dia. Neraka pasti hidupnya. Orang yang tidak mengasihi orang tuanya. Hati-hati. Mertua pun begitu. Hati-hati jemaat, para ibu-ibu. Sayang mertuamu. Jika engkau tidak menyayangi mertuamu, hati-hati. Alkitab bilang. Kita apa nanti? Nanti ganjarannya apa? Sayangi. Berhenti berdusta. Untuk mendapat keuntungan dari suami kita siapapun. Berhenti kalau kita mulai pernah berdusta. Sekecil apapun. Loh Kak, bisa berdusta demi kebaikan? Tidak ada itu. Itu dari mana dapat kita itu? Tidak ada berdusta demi kebaikan. Dusta ya dusta, bohong ya bohong, dosa ya dosa. Ekstrim ya Kak? Ekstrim. Memang harus begitu ikut Tuhan.
Jangan dustai siapapun. Tapi saya bersyukur juga Ito Sarah Tambunan. Ya, awalnya ya kita bisa mendustai pemerintah. Kita masuk dengan gelap. Itu dusta. Seolah-olah itu kita sudah masuk dengan nyaman. Padahal tanpa surat. Itu gelap. Itu dusta. Kenapa? Tuhan mau jemaat Kristus Overseas hidup yang lurus saja. Hidup yang lurus, benar, jangan ada belok sedikit pun. Kita berjuang bersama-sama. Oke, jemaat, kita belajar bersama-sama. Berjuanglah. Anda dan saya pasti mampu. Sekali lagi, saya akan bacakan terakhir kalinya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, bagiannya adalah lautan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian ada kedua. Satu, kematian fisik. Yang kedua, kematian dalam penghukuman Tuhan. Mengerikan. Kematian dalam penghukuman Tuhan. Itu selama-lamanya. Dalam lautan api dan belerang. Kita dibakar sama Tuhan. Selama-lamanya. Mengerikan. Waktu istri saya cerita neraka sama saya. Waktu dia dibawa sama Tuhan Yesus ke neraka. Istri saya bilang. Semua orang di neraka menjerit kesakitan, minta ampun. Tapi apa daya, sudah habis selesai masa hidupnya. Tidak ada kesempatan lagi. Selama hidupnya dia berbuat apa kepada Tuhan? Selama hidupnya dia buat apa kepada sesama? Habis masa hidupnya. Jadi dia minta ampun sama Tuhan di neraka itu, jemaat. Saya cerita ini. Minta ampun berulang-ulang tiap kali. Ampun Tuhan, oh ampun Tuhan. Tidak ada pengampunan lagi, berhenti. Itu kematian kedua. Kematian pertama, nafas berhembus dari tubuh. Kematian kedua, penghukuman abadi. Mengerikan. Saya mengajak keluarga jemaat Kristus Overseas secara khusus Tiongkok sebagai tuan rumah dan Indonesia. Mari kita ekstrim ikut Tuhan, radikal lah. Mari radikal ikut Tuhan. Jangan main-main. Berjuang. Kalau orang lain Anda lihat hidupnya enak-enak sepertinya enggak apa bahagia sekalipun tidak mencari Tuhan. Tidak beribadah atau dan sebagainya, tidak peduli dengan Tuhan. Mereka seenak perutnya hidup, tidak peduli perasaan orang, menyakiti orang lain. Tapi kenapa seperti itu hidupnya enak? Jangan tergiur dengan itu. Tetaplah hidup benar di mata Tuhan. Tetap lurus. Kita akan pulang bersama-sama. Saya mengajak jemaat. Saya menggiring jemaat domba-domba yang Tuhan percayakan bagi saya. Saya mau menggiring jemaat ke sorga semua. Ke langit baru dan bumi baru. Saya sudah menyaksikan hidup kami kepada Anda semua. Kita beri apa yang kita bisa beri. Siapa yang bisa kita tolong. Jangan takut. Kalau memang Anda tidak menuainya, anak Anda akan menuai berkat Tuhan. Kalau tidak anak Anda, keluarga Anda, atau Anda akan dikenang orang seumur hidup. Seperti saya sampaikan kemarin. Tulislah di batin sesama kita, karakter kita yang benar. Sehingga itu dikenang orang sampai akhir kehidupannya atau kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan,
Saya mengajak kita semua, taruh hati kita di keabadian. Jangan di tempat sementara ini yang akan berlalu. Kita akan bertemu Tuhan Yesus. Kita akan melihat Dia menjadi Tuhan dan Raja kita besok. Benar jemaat. Di bumi di sana itu enak sekali. Enak. Kalaulah ada di antara jemaat pengen coba doa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan kabulkan. Tuhan, aku pengen lihat seperti yang Kak Ririn lihat. Kalaulah Tuhan izinkan permintaan jemaat, salah satu di antara kita baru nanti berkata, betul. Rasanya nggak mau pulang. Keluarga Jemaat Kristus Overseas, baik yang di beberapa negara, yang mendengarkan YouTube nanti yang saya posting besok, apa yang saya sampaikan Jemaat Kristus Overseas yang ada di beberapa negara lainnya, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan. Saya ingatkan jemaat baru-baru ini di Amerika jual gereja. Pendeta jual gereja. Mohon maaf kalau boleh saya bilang kurang ajar itu. Kalau dari sisi saya. Tapi saya tidak bisa menghakimi orang itu. Karena itu urusan dia dengan Tuhan. Gereja dijual. Dan mana duitnya? Untuk siapa? Sudah tidak ada lagi orang yang mau mencari Tuhan, jemaat. Udah banyak yang nggak percaya Tuhan. Makanya gereja tutup, dijual. Nggak ada orang tertarik lagi dengan Tuhan. Saya sangat sedih. Gereja dijual. Duit dapat. Tapi ingat, Alkitab bilang, kalau pendeta itu nggak bertobat, neraka bagiannya. Ini jangan kita ikut Tuhan itu nggak main-main. Serius kita semua. Ya, sekian firman Tuhan jemaat, kita semuanya berlatih belajar. Sekolah kehidupan. Lulusnya kapan? Sampai akhir menutup mata. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Mari kita persiapan perjamuan kudus. Mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kematian nyawanya dia berikan bagi kita. Amazing God, amazing Him. Ini bisa jemaat juga bisa saya menyanyikan lagu ini sambil Anda mengingat nadanya. Kasihmu bukan ya, kusembah. Kasihmu ubah seluruh hidupku, layakkan ku menjadi penyembahmu Tuhan. Yesusku, Engkaulah segalanya bagiku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur selalu. Kasih Tuhan mengubah hidup kita. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Kerinduanku. Sementara kita persiapan perjamuan kudus, saya menyanyikan lagu ini. Kita dengarkan bersama-sama. Ada dekatmu, menikmati anugerahmu, hadiratmu, kekuatanku. Ku bersyukur kepadamu. Yes, kami diubahkan Tuhan senantiasa.
kasih-Mu ubah seluruh hidupku, layakkan ku menjadi penyembah-Mu Tuhan. Yesusku, Engkaulah segalanya bagiku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur selalu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba ini adalah hamba-Mu. Yang Kau percayakan untuk jemaat-Mu. Terima kasih untuk tanggung jawab ini. Untuk membawa jemaat-Mu semua masuk di dalam kerajaan abadi. Ini tanggung jawabku besar buat mereka. Aku harus bawa mereka di keabadian, Tuhan. Melalui firman-Mu yang tiap kali kami sering dengar di dalam persekutuan ini. Bapa, tidak ada kebahagiaan lain selain daripada kami berjumpa dengan Engkau. Sorga dan neraka sudah Engkau nyatakan di Alkitab. Bahkan melalui penglihatan beberapa orang, termasuk adalah istri saya. Dan saya juga pernah Tuhan bawa dinamakan lobang kegelapan yang sangat dalam tanpa dasar. Tempat itu sangat mengerikan. Dan di sanalah orang-orang yang siap menerima hukuman sampai selama-lamanya. Aku tidak mau semua keluarga jemaat Kristus overseas di beberapa negara lainnya pun jemaat-Mu ini Tuhan masuk ke tempat sana. Tapi kami sama-sama ke sorga. Karena hati kami mau kami taruh di keabadian. Bukan kami mau taruh hati ini di tempat yang sementara. Dan kami tidak mau mengikat hati kami di seluruh kemewahan dunia ini. Tapi kami mau semua kemewahan yang kami miliki, kekayaan apapun, keuangan emas, harta perak, semuanya. Kami mau gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, bagi mereka yang mementingkan diri sendiri, mereka yang jahat, pendusta, orang keji, nggak punya belas kasihan, yang tidak mengerti akan perasaan orang lain, yang suka menyakiti hati orang lain, yang berdusta, orang-orang sundal. Alkitab berkata dia akan masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan itulah kematian yang kedua. Tetapi kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Mau bersama dengan Yesus nanti kami menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu di sana. Dan Engkau Allah kami. Bapa, aku tidak mau jemaat-Mu mengalami kegoyahan. Dengan godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia. Atau dengan permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, justru mereka semakin dekat dengan Tuhan saat masalah datang. Mencari Tuhan. Kalau waktu jemaat-Mu mendapat berkat banyak, berkelimpahan, itu juga dari Tuhan yang memberkati mereka. Ingatkan jemaat-Mu senantiasa Bapa di surga.
Tolong kami juga sebagai pemimpin mereka, spiritual leader mereka. Kami lebih banyak bertanggung jawab terhadap apa yang kami ucapkan. Kami harus menjadi teladan bagi jemaat-Mu dalam segala hal, Tuhan. Tolong hamba-Mu dan istri hamba-Mu. Agar nanti kami tidak dituntut oleh Tuhan. Tapi kami bisa bertanggung jawab. Aku mau mengasihi Engkau, Tuhan. Dengan segenap hati dan kekuatanku. Dengan segenap apa yang kumiliki, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Karena aku percaya apa yang kami lakukan di bumi akan kami pertanggungjawabkan. Dan mata Tuhan transparan, terbuka, telanjang untuk kami. Engkau tahu apa yang setiap kali kami lakukan selama hidup di bumi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah senantiasa yang akan menjadi koreksi bagi kami atau menjadi pemicu, pendongkrak iman kami atau karakter kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini aku mohon perkenanan Bapa. Tuhan, ampuni sepanjang hari ini. Kalau kami Engkau dapati melukai hatimu, perasaanmu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami melukai hatimu satu hari ini. Lewat perkataan kami kepada sesama. Lewat kami tidak menjadi berkat. Tuhan ampuni kami Tuhan. Bapa, kami mau semakin hari semakin lebih baik. Belajar dari kegagalan kami setiap hari. Sehingga kami menjadi sempurna di mata-Mu. Bapa, hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus mengingat kematian-Mu di kayu salib. Perkenankan kami dan hamba-Mu yang memimpin, Bapa. Kami mau merasakan hadirat-Mu pada malam ini. Sertai hamba-Mu dari awal sampai akhir. Urapi kami semua dalam perkenanan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan. Bisa buka kamera. Buka kamera ya. Karena ini perjamuan kudus, memimpin perjamuan kudus jadi harus dibuka. Belum semuanya ya. Tolong dibuka ya. Yang memungkinkan. Yang tidak memungkinkan boleh terkecuali. Rosna. Oke. Mari kita dengar firman Allah. Ini bisa shoot juga boleh di situ. Ini loh. Shift sama ini. Ini print. Yuk, kita mari angkat tangan, angkat roti, kita dengar firman Allah. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku, disimbolkan sebagai roti yang tercabik-cabik, dicambuk dan tersalib. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, Yesus bilang ini menjadi peringatan kepada beliau. Bahwa beliau sudah terpecah-pecah tubuhnya sampai di atas kayu salib untuk kita semuanya. Sehingga kita tidak menerima penghukuman bagi mereka yang percaya. Tetapi kita akhirnya menerima kehidupan yang kekal. Atau keselamatan itu. Dan pemulihan. Apakah jemaat Tuhan percaya? Seperti yang difirmankan Tuhan malam ini. Ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus yang terpecah bagi kita. Amin. Kita berkata amin. 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 Yang percaya di dalam dirinya ini adalah lambang tubuh Yesus terpecah buatmu. Dan kita turut bersatu dengan Yesus dengan kematiannya. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawanmu, tetap di tangan kanan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi darah ini adalah cawan ini lambang dari darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Untuk menebus kita semuanya. Kita tidak lagi mengorbankan binatang sebagai ganti penebus dosa kita. Tetapi sudah digantikan oleh darah Yesus selama-lamanya. Sehingga Anda dan saya menerima hidup yang baru. Pemulihan demi pemulihan. Apakah Anda percaya bahwa di tangan Anda lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa Anda? Mari kita katakan amin. Dengan hati yang percaya. Haleluya. Yang berkata amin, yang percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan dalam 1 menit. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Bahkan untuk perubahan kita, pemulihan dari sehari ke sehari, hidup kita semakin lebih baik. Kita mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kau luar biasa, terima kasih banyak Tuhan. Thank you so much Lord. Untuk kesempatan demi kesempatan yang kau berikan setiap hari bagi kami. Untuk kami belajar semakin hari semakin lebih baik. Kami berjuang semampu kami, sebatas kekuatan kami. Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus ditaburkan bagi kami. Sehingga kami mendapat perbekalan hidup yang terus menguatkan, memotivasi, menegur kami. Yang itu akan menjadi sebuah cahaya, penerang bagi kaki kami melangkah. Yaitu firman-Mu yang kudus dan hebat itu. Terima kasih Bapa. Aku percaya semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakannya dalam hidup kami. Aku percaya itu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu, ya dan amin. Dan karena firman-Mu lah yang menciptakan segala sesuatu ini. Sehingga semuanya ada. Firman-Mu bisa mengerjakan semuanya. Sebab firman-Mu itu mencipta. Terima kasih Bapa. Dan aku mau mohon dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu bekerja di hati kami masing-masing. Menjadi berbuah dan berbuah lebat. Lalu buah itu bisa dinikmati orang-orang terdekat. Terlebih dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hamba selesai untuk perjamuan kudus hari ini dan firman-Mu yang sudah saya sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk ibadah malam ini semua berjalan lancar, semua karena penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga penghujung Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mengakhirinya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa kami harus fokus dengan rumah kami yang sebenarnya, bukan rumah kami yang sementara. Terima kasih Bapak. Ini satu peringatan bagi kami untuk kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati di dalam seluruh aspek hidupnya. Apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Dan kami mengingat di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa malam ini Tuhan. Yang hari ini kedagingan kami berkata kami berduka. Tapi secara alam roh kami bersuka cita. Di mana Papa kami yang terkasih
pulang meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Tapi kami percaya dan kami yakin orang meninggal di dalam Tuhan, maka itu suatu kebahagiaan yang luar biasa karena pulang ke rumah yang sesungguhnya bersama dengan Bapa. Amin. Daging kami menjerit karena kami sedih. Kami tidak bisa bertemu lagi secara daging di bumi. Tapi kami yakin dan percaya ada perjumpaan di sana. Di mana kami yang masih ada waktu berjuang, Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk keluarga besar kami, Namboru kami yang histeris, Tuhan. Kakak-kakak kami, semua mereka, Tuhan. Yang suasana pandemi ini, Papa Engkau panggil di dalam keadaan di mana kami tidak bisa melihatnya untuk yang terakhir. Terima kasih Bapak, semuanya baik. Amin. Terima kasih Bapak, semua baik. Kami mau selalu berkata di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, semuanya baik. Amin. Karena Engkau terlibat di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapak, kekuatan yang dari Tuhan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami mampu untuk melalui hari-hari kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami pulang dengan keadaan tersenyum. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sukacita yang ditinggalkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati seluruh keluarga besar kami, dan kami juga memberkati keluarga Fitri yang ada di kampung yang sedang berduka secara daging di hari ini. Bapak, damai sejahtera-Mu, penghiburan-Mu ada atas keluarga Fitri, sehingga mereka semuanya dihiburkan oleh penghiburan Tuhan yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati seluruh keluarga besar Fitri. Berkati seluruh keluarga besar kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga semuanya dalam kebaikan-Mu. Amin. Bapak, untuk anak Tante Sophia. Dan juga keponakannya yang sekarang lagi positif COVID. Tuhan, Engkau tolong anak-anak muda ini Tuhan. Engkau tolong berikan imun yang bagus Tuhan sehingga bisa melawan virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keponakan dan juga anak Tante Sophia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka semuanya. Bapak, terima kasih. Hamba memberkati seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Seluruh orang tua dan juga keluarga besar diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk jam-jam ibadah yang ada. Kami semua meminta hadirat-Mu yang terus mencengkram dan menawan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami terus membawa bangsa negara kami yang tercinta Indonesia dan juga Tiongkok yang di mana jemaat-Mu berada, Amerika dan beberapa negara lainnya. Kami memberkati negara-negara ini Tuhan, dan kami memberkati seluruh bangsa-bangsa sehingga bumi dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Cik Yuli masih ada? Cik Yuli ada? Nggak ada. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Engkau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Engkau berkati dengan kelimpahan kebaikan-Mu. Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan. Dan semua jemaat-Mu, sekalipun yang belum bisa memberi, Engkau tetap memberkati Tuhan. Amin. Terima Haleluya. kasih Bapak. Haleluya. Dan semua perpuluhan atau persembahan kasih, persembahan dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang terpenting adalah memberikan segenap hidup. Memberikannya itu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati dengan kelimpahan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari angkat tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau terima berkat dari Allah Bapa di surga.
anugerah dari Allah Bapa di surga memenuhi hati kita sekalian berlimpah-limpah. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus untuk kita semuanya. Dan juga Roh Kudus-Nya. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Dan kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Roh Kudus diberikan bagi kita untuk kita jadikan sahabat yang akan menghibur, menguatkan kita, serta menuntun kita kepada kebenarannya, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, diberkati sanak familimu, diberkati kandunganmu, diberkati kandungan ternakmu, diberkati keluar masukmu. Apa saja yang engkau perbuat dijadikannya berhasil karena engkau takut akan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan engkau. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang kudus dan yang berkuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.